Teman-teman, ketika teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 atau sekitar 77 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dari segala bentuk penjajahan negara lain. Nah, tentunya hal tersebut tidak lepas dari peristiwa penting yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, di Tribun News Style kali ini, Hakim bakal berbagi cerita kepada kamu alur peristiwa atau alur cerita penting pada 1945 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa timeline yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah pada 6 Agustus 1945 itu terjadinya pengeboman di Hiroshima dan juga Nagasaki, di mana Amerika Serikat itu menjatuhkan bom ke Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945, dan kalau nggak salah itu sekitar tanggal 9-nya juga ada bom lagi di Nagasaki yang kemarin sudah Hakim bahas juga ya. Nah, bom yang ada di Hiroshima itu merupakan serangan balasan terhadap serangan udara yang dilakukan Jepang pada pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941 atau kurang lebih 4 tahun sebelumnya. Nah, atas pengeboman tersebut Hiroshima akhirnya hancur dan puluhan ribu orang tuh tewas, bahkan juga banyak yang luka-luka. Dan kemudian ada 7 Agustus 1945 maksud Hakim, ada pembubaran BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bubar resmi di tanggal tersebut dan akhirnya digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Nah, mengutip dari laman resmi milik Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPKI ini memiliki tugas melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI tersebut. Di mana BPUPKI ini dibubarkan karena emang udah dianggap sudah berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan 9 Agustus 1945 yang tadi Hakim sudah spill di awal, ada gandengannya ya. Gandengan tuh maksudnya ada pasangannya bom Hiroshima dan yang sekarang 9 Agustus adalah bom Nagasaki. Jadi setelah pengeboman Amerika Serikat untuk Hiroshima, Jepang, akhirnya Amerika Serikat juga kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki, Jepang. Nah, Hakim juga sudah mengutip dari Kids Grid ID bahwa setelah serangan di Nagasaki ini, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon ya. Nah, pada pertemuan itu Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Jepang itu akan menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan sekitar 5 hari setelahnya, yaitu 14 Agustus 1945, ada desakan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana rombongan Indonesia itu kembali dari Saigon dan juga membawa pesan dari Jenderal Terauchi, di mana juga ada yang namanya Sultan Syahrir itu mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena melihat Jepang itu sudah mulai kewalahan menghadapi berbagai serangan dari Amerika Serikat ya kan. Tadi ada bom Hiroshima dan juga ada bom Nagasaki yang pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus. Ya, kemudian lanjut lagi satu hari setelahnya, yaitu 15 Agustus, itu akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu nih. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan juga di Indonesia otomatis menjadi vacuum of power. Karena tahu hal ini, akhirnya golongan-golongan muda, anak-anak muda di Indonesia itu mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang paling lambatnya adalah 16 Agustus 1945. Tapi desakan itu ditolak karena Soekarno ingin meminta pendapat dan pandangan dari anggota PPKI yang lain dulu. Jadi kita ingat lagi ya tadi, PPKI itu adalah gantinya dari BPUPKI yang udah dibubarkan karena BPUPKI itu sudah dianggap selesai tugasnya, akhirnya ada PPKI ini. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum kemerdekaan, Soekarno dan juga Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Jadi pada saat dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik dan dibawa oleh golongan muda yang tadi
mendesak mereka berdua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus. Dan di hari 16 Agustus juga Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dengan tujuan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia lewat radio. And finally 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali dengan pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat atau 3 dini hari. Naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno dan Hatta dan juga Soebarjo di Rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori nomor 1. Nah, naskah sebanyak 2 alinea ini yang penuh dengan pemikiran tersebut terus juga diselesaikan selama kurang lebih 2 jam kemudian. Lalu naskah itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik pada waktu itu, dan tanpa waktu lama Sayuti Melik juga dipanggil oleh BM Diah dan mengetik naskah proklamasi tersebut. Setelah itu naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Akhirnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana yang sangat hikmat banget. Dalam peristiwa proklamasi itu juga dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia untuk pertama kalinya. For your information, ini bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, di mana warna merah itu melambangkan keberanian dan juga warna putih berarti kesucian. Jadi ini tadi sekitar 1 sampai 10 hari ya, 1 minggu sampai 10 hari sebelum kemerdekaan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang penting, alur-alur cerita yang penting yang harus kita ketahui dan kita pahami sebagai pengetahuan kita juga mengenal sejarah bangsa Indonesia dulunya tuh kayak bagaimana. Dan Hakim mau ngucapin selamat hari ulang tahun untuk Indonesia, negaraku tercinta yang ke-77 tahun. Semoga di usia yang cukup tua ya, 77 tahun ini, ya negara kita bisa menjadi lebih maju lagi. Terus terutama ini pesan aku buat anak-anak muda yang mendengarkan ini semua. Kita harus bener-bener bisa ya menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena katanya beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, Indonesia itu berada di tangan kita semua anak-anak muda. So aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa ya memaknai kemerdekaan ini sesuatu hal yang sangat penting banget. Jadi gak cuma sekedar paham soal sejarah yang tadi Hakim sudah kasih tahu ke kamu ya, tapi kita juga harus mengerti makna merdeka, makna kebebasan untuk diri kita sendiri, yang pasti kita dedikasikan untuk negara kita Indonesia. Kita tahu diri kita, terus kita juga ngerti posisi kita sekarang ini kayak gimana dan harus berbuat apa tanpa ada paksaan, murni tulus dari hati untuk berbuat apapun itu di masa depan dan juga sekarang, terkhusus untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Thank you, sekali lagi Hakim ucapin selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sampai jumpa di Tribun News podcast berikutnya, dan sampai jumpa dan terima kasih.